Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Laki Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasi karmik. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku, Laki Tarot MS. Jangan percaya 100% tarotnya, nggak boleh. Ini hanya sebagai perantara saja. Insya Allah ini bisa resonate dan mengambil 90% menjadi nyata energinya. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karmik. Abang awas bang. Abang duduk, maminya mau kerja dulu. Di sini ada the Knight of Swords, Five of Cups, and the High Priestess. Kamu bisa berdealing dengan air sign, water sign, terutama Pisces, ya, karmik. Tapi bisa siapa aja. Situasi karmik. Three of Cups. Kita lihat lagi. Oke. Karmik, aku ngelihatnya kamu berusaha untuk bahagia ya. Walaupun sebenarnya kamu dirundung kesedihan. Ya. Kamu berusaha bahagia dalam sebuah pernikahan dengan maskulin. Abang mamam sana. Bimam sih dong ya. Sayangnya. Anak. The Fool. The King of Cups. The bottom of the deck ada the Judgment, Seven of Wands, Page of Cups, the Star. Aku ngelihatnya di sini maskulin masih berharap untuk kembali lagi sama feminimnya. Ini harapannya. Jadi masih ada doa yang dia pertahankan untuk kembali ke feminim. Aku ngelihatnya. Dan ya, maskulin ini masih ingin mempertahankan koneksi twin flame sebenarnya. Karena dia merasakan banyak keberkahan yang dia dapat ya. Aku ngelihatnya. Tapi tertahan nih, mau kembali ke kamu. Ya, tertahan. Salah satunya nggak ada komunikasi.
Kedua, dia juga harus ya bayar karmanya dia dengan karmik sekarang ya. Ini bisa sampai 7 tahun, 7 turunan. Nih, bayar karma. Banyak hal yang harus dia lakukan bersama karmik. Ya, ibaratnya dia jadi ngambil langkahnya nekat. Langkah nekat ya. Dan ya aku ngelihatnya maskulin ini memendam perasaan ya. Sebenarnya nggak bahagia dengan karmik. Karmik pun juga sebenarnya nggak bahagia dengan DM. Tapi terpaksa. Semuanya terpaksa. Ya. Ketika sudah dalam pernikahan, rasa cinta yang tadinya menggebu-gebu itu akan berubah sih. Karena ya setan kan nggak suka dengan yang namanya halal. Ya. Makanya harus perbanyak dan memperkuat ibadah, perbanyak sedekah, perbanyak zikir. Ya. Agar banyak malaikat yang menolong atau menjaga. Di sini aku ngelihatnya karmik penuh kekecewaan, tapi dipendam ya oleh karmik. Dan ya aku ngelihatnya DM memendam perasaan juga terhadap feminim ya. Mencoba move on dari kisah masa lalu, hidup bersama karmik. Ya kebahagiaannya hanya sekedar pelarian saja sih. Ini yang ada di pikirannya sih maskulin. Maskulin di sini banyak berpikir ya tentang ya kecerobohannya dia yang sudah meninggalkan, bahkan membatasi komunikasi ya, ngeblok dengan kamu ya feminim. Makanya dia ada keinginan untuk kembali sebenarnya, tapi memang belum saatnya ya, karena harus bayar karma melalui karmik dulu. Jadi ya maskulin harus belajar kuat. Keinginan untuk meninggalkan karmik sudah ada suatu hari nanti. Tapi memang gak sekarang gitu loh. Karena sebagian dari mereka ini baru memulai, salah satunya rumah tangga. Ya, baru memulai. Dan aku ngelihatnya juga DM ya lagi memerhatikan kehidupannya dengan karmik. Kebahagiaannya apakah lebih baik dari feminim setelah menikah atau akan lebih buruk ya. Ini banyak percekcokan ya dengan karmik nih, terutama tentang masa lalu ya. Banyak percekcokan, banyak pertengkaran. Bisa salah satunya yang berselingkuh, entah karmiknya atau maskulinnya. Karena di sini maskulin yang menginginkan tentang kebebasan. Ya, aku ngelihatnya. Menginginkan kebebasan. Gak suka dikengkang, gak suka diatur-atur, ya. Gak suka. Dan karmik di sini diam-diam juga
Coba untuk bersenang-senang ya. Aku ngeliatnya. Mencoba menyenangkan diri. Ya bisa dengan teman-temannya. Two of Pentacles. The Queen of Cups. Ten of Pentacles. Wow. Maskulin lagi menimbangi ya nanti ya. Untuk bisa kembali bersama feminim ya. Dia lagi mikir nih. Untuk ngasih kabar ke kamu atau enggak ya. Karena dia dengan karmiknya ini bermasalah. Terutama tentang agama dan juga keuangan. Masalah harta ya. Harta gono gini. Oh my God. Feminim, kamu sibuk aja ya. Tentang menanam spiritual kamu untuk kestabilan hidup keluarga kamu. Kamu butuh energi spiritual ini. Jangan lengah ya. Karena karmik pun mantau kamu nih. Dia pengen copy kamu banget ya. Tuh. Karmik nih tahu loh, ngerasa loh kalau maskulin tuh udah nggak nyaman sama dia sebenarnya. Udah nggak nyaman. Dia ngerasa sih. Cuman ya sama karmiknya ditanam terus ya. Dijejelin terus nih. Nekat dia. Dijejelin ilmu terus. Biar lupa sama kamu ya. Tapi tetap aja. Ya. DM-nya masih ingat kamu. Walaupun udah berjauhan ya sama kamu. Masih ingat, gak bisa. Walaupun dijejelin ilmu apapun, kalau masih ingat ya. Apalagi di sini feminimnya kan gak hanya pasrah begitu aja. Benar-benar belajar tentang spiritualnya bukan main-main ya. Bukan hanya ucapan gitu loh. Tapi benar-benar belajar, searching, bahkan mencari guru juga gitu. Ini yang membuat karmik tuh ya gemes aja sama kamu gitu. Padahal udah jauh gitu ibaratnya.
kok masih inget aja sama kamu gitu. Dan karmik ini udah naruh banyak hal, ya entah dari rayuannya, entah dari hartanya, bahkan juga dari ilmunya yang dia taruh ke maskulin ya. Ini ilmunya berbalik ke karmik ya. Karena kenapa? Ya karena feminimnya sudah fokus tentang belajar spiritual tuh buat kesuksesan keluarga, bukan untuk semata-mata ingin nguasain maskulin atau ingin ngerebut maskulin lagi, enggak. Ya aku lihat justru di sini feminim sudah enggak terlalu memikirkan maskulin balik apa enggak dalam belajar tentang spiritualnya nih. Ya, yang aku lihat. Justru feminim lebih fokus belajar mengasah intuisinya untuk meraih journey hidupnya lagi. Terutama kesuksesan untuk keluarga, anak, cucu, saudara gitu ya. Ini yang kamu pikirkan. Makanya maskulin di sini ragu apakah kamu masih bisa nerima dia atau enggak. Karena kamunya udah enggak terlalu fokus narik maskulin dalam ritualnya kamu gitu loh. Kamu lebih mentingkan kamu tetap mantau, ya dia ngerasa gitu. Karmik pun ngerasa kamu masih mantau. Tapi nggak sekencengnya kamu pengen dia balik, enggak. Justru di sini aku ngeliat kamu banyak, ini feminim ya, lebih banyak main di belakang layar, lebih banyak merahasiakan dirinya, jati dirinya sekarang. Karena lebih fokus ingin membahagiakan keluarga dengan menanam tentang berbau agama, ya entah itu spiritual juga gitu ya. Jadi benar-benar ingin merubah pandangan hidup ya di dunianya feminim sekarang. Yang tadinya terlalu fokus dengan maskulin, sekarang feminim lebih fokus tentang spiritual untuk kepentingan keluarga. Hasilnya bahkan orang banyak. Maskulin. Feminim. Kamu sudah menerima tentang pembayaran karma dalam rumah tangga kamu ya. Kamu sangat belajar bertanggung jawab perlahan tapi pasti. Mencoba untuk memperjuangkan rumah tangga kamu ya. Melawan segala ujian dan serangan, tapi sia-sia. Pada akhirnya feminimnya ya meninggalkan tentang takdir bersama maskulin dan memulai kehidupan baru dari nol lagi. Entah ketemu dengan orang baru atau bisnis ya, aku lihat. Oke. Maskulin di sini ragu ya dengan karmik ya, terutama yang sudah menikah. Ya, entah itu nikah siri ataupun nikah sah. Ini banyak keraguan ya, banyak masalah. Terutama tentang agama dan pembagian harta. Karena maskulinnya ini secara diam-diam ya mempelajari semua juga. Ya, kehidupan dengan feminim. Terutama yang berumah tangga. Aku ngelihat di sini feminim sudah berani ngambil resiko untuk melangkah lebih maju lagi ya. Terutama sudah berpikir fokus untuk meraih journey hidupmu ya dengan cara
keluar dari zona aman pastinya dari kisah masa lalu. Ini maskulin coba untuk kembali sih. Ingin ngasih kabar ke kamu. Tapi kamunya udah lelah untuk menanti ya. Udah capek. Makanya kamu ya agak sedikit masa bodoh dengan DM. Ini kisah masa lalu terulang lagi ya, DM. Banyak masalah juga tentang langkah hidup kamu sekarang. Banyak hambatan. Karena ya kamu kan coba untuk lari ya dari masalah kamu dengan feminim tidak selesaikan dengan baik. Ya kamu coba untuk lari. So short, kamu ngeblok communication dengan feminim. The Hangman. Karmik, kamu gak ada pilihan lagi ya. Ya harus menghadapi kekacauan, menghadapi pertengkaran ya. Terutama ya didengar banyak orang. Kamu kayak digantung jadinya. Ya, kamu digantung untuk dijadikan pasangan yang terbaik. Ya, maskulin masih meratapi kesuksesannya dia di masa lalu ya. Dia meratapi banget ini. Kalau dulu tuh dia dipandang baik, ya. Ini komitmennya penuh orang penyakit hati. Padahal nih banyak kesuksesan yang diraih oleh maskulin loh. Makanya ya karmik dengan maskulin ketika sudah menjadi suami istri secara sah ya di agama lah ya, bukan di negara gitu. Ini akan banyak masalah kebongkar. The High Priestess. Ya ilmunya si karmik juga ini enggak manjur lagi jadinya. Justru berbalik, yang manjur yang punya feminim jadinya. Karena ya yang namanya perselingkuhan, setan sukanya yang haram, nggak suka yang halal. Tuh. Nggak suka yang halal ya.
ini akan ada keadilan ya. Ini nekat sih ya, karmik minta nikah atau minta hidup bersama dengan DM ya. Padahal sebagian dari DM ini masih ada yang belum bercerai. Nekat karena status. Tuh, nekat. Jadi karmic circle ya. Dia pikir gini, udah tahu jelas itu karmik ya, triparty. Maksa nikah. Dinikahin lah, malah jadi karmic circle-nya. Dan itu akan sulit. Sulit untuk ya diperbaiki. Butuh waktu kamu perbaiki juga. Walaupun DM sudah lepas ya, sudah cerai misalnya dengan feminim, ya masalahnya nggak akan selesai, belum selesai. Bahkan disitulah ujian akan dimulai. Makanya ada triparty terus nih. Karena ya si DM-nya ini kan sukanya kebebasan, nggak mau dikengkang. Tuh ya, nggak mau dikengkang. Jadi kalau dikengkang dia akan kabur. Ibarat kayak burung. Jadi ya kayak burung tuh. Ya kalau ditekunin, pengennya bebas. Tapi ketika dibebaskan, maunya ditekunin gitu, maunya dikurung. Ini pelin-pelan ini. DM. Nekat gitu loh. DM akan nekat datang ke feminim sih feelingku. Tapi memang butuh waktu nih. Ada 8 of Pentacles ya. Jadi memang harus benar-benar focusing, benar-benar tekun, dan benar-benar rajin untuk perbaikan langkah hidupnya dia sendiri, terutama sifat childishnya dia ya, memperbaiki kebebasannya dia untuk meraih keinginan dia. Itu nggak bisa semau dianya saja, aturannya dia nggak bisa. Seven of Swords. Strange. Nah, maskulin kamu harus kuat ya dengan kegagalan. Karena ini semua apa yang kamu tanam sih. Perbaiki apa yang menurut kamu harus diperbaiki selama itu untuk kebaikan. Perbaiki walaupun ini mengguncang ya keuangan kamu, mengguncang keadaan kamu. Karena ini hasil dari yang kamu tanam sendiri. Kamu jadi ragu hidup sama karmik ya. Ragu, kamu ragu sama karmik setelah hidup bersama. Karena kamu harus mulai dari nol lagi kehidupannya kamu dengan karmik. Tuh. Dan kamu juga akan diuji terus ini tentang hadirnya orang baru lagi. Entah dari kamu atau karmiknya ini yang akan hadir orang baru lagi.
ya. Sedangkan feminim di sini sudah mulai mengunci dirinya, jadi nggak mau diumbar tentang kehidupannya feminim ya. Karmik, kalau kamu sudah nikah ya udah jalanin aja dulu. Ya. Jangan sampai kamu penasaran gitu. Kalau kamu masih ingin jalanin, ya jalanin kalau sudah nikah. Ya. Karena maskul ini masih pengen balik ke feminim. Ya. Maskul itu merasa masih ada jodoh dengan feminim. Tapi feminim di sini sudah masa bodoh sih sebenarnya. Tapi tetap memantau, tetap memperbaiki. Sebagian masih ada yang rumah tangga agar karmanya tidak kena anak ya di sini. Jadi coba untuk fokus perbaiki spiritualnya, nanam hal-hal baik ya. Dan menanam intuisinya lagi lebih tajam. Karmik kecewa sih sebenarnya. Ya, kecewa dengan pilihannya dia bersama DM ya. Karena ya DM-nya juga secara diam-diam masih mencari yang terbaik lagi selain karmik. Ya. Dan masih mantau feminim juga. Aku ngelihatnya. Ya. Situasi karmik. Soul flame. Rediscover a lost part of yourself. Experience relationship, harmony and healing. Rada. Karmik nih pernah kehilangan jati dirinya dia juga ya di masa lalu. Makanya dia menjadi karmik karena salah satunya dia nggak kuat dengan healingnya, sehingga nggak kuat dengan ujiannya spiritualnya, sehingga dia menjadi orang ketiga ya, karena dia untuk nutupin ya jati dirinya dia yang hilang dengan pasangannya yang dulu. Dan itu membuat dia ya sebagai pengalaman dia, dan dia menjadi orang ketiga tuh ya untuk berdamai dengan dirinya dia yang hilang gitu, karena nggak kuat dengan ujian proses penyembuhan ya spiritual. Holy Amethyst, Divine Alchemy, move beyond current challenges, focus on what you desire. Ya dia nggak kuat dengan ujiannya ya, nggak kuat dengan tantangannya, terutama dalam masalah kesulitan keuangan, kehilangan jabatan, kehilangan karir, kehilangan saudara, keluarga, suami, atau istri, atau anak gitu ya. Dia nggak kuat.
Makanya dia mencari pelarian. Ya, tuh. Sebagai perlindungan dia. Supreme protections. You are protect, court are being cut, move beyond limitation, trust. Ya, dia percaya dengan langkahnya dia gitu loh. Langkahnya dia menjadi orang ketiga itu ya jalan satu-satunya dia untuk bisa bahagia, untuk bisa harmonis, sembuh gitu ya. Padahal jalannya salah. Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose a peace. Mother healing is a possible at this time. Sebenarnya karmik ini ada rasa kecewa ya. Dengan perjalannya bersama maskulin, terutama yang sudah menikah gitu ya. Karena maskulinnya masih memendam perasaan ke feminim, masih memantau tentang feminim. Dia coba untuk berdamai ya dengan keadaan yang sudah dia pilih, yaitu bersama maskulin. Ya mau gak mau, ya dia harus mempertahankan hubungannya dengan maskulin. Mercury, open communication. Get away of itches. Speak up with love. Ya, dia kayak orang dendam ya dengan situasi percintaan. Kayaknya dulu dia pernah tersakiti juga deh karmiknya nih. Tapi gak kuat dengan ujian dan perjalanan spiritualnya ya. Jadinya dia ya rela menjadi orang ketiga lagi. Karena untuk menyembuhkan sakit hatinya dia. Sebagai jalan penyembuhannya dia. Break the chains. Answer child patterns, healing and rewriting the features. Karmik kayaknya kamu akan ada break ya, kehancuran. Mau gak mau kamu harus menerima tentang perpisahan ya. Dan kamu harus menulis kehidupan kamu yang baru untuk masa depan kamu. Kalau bisa ya lebih berdamai lagi. Tanpa harus menjadi orang ketiga. Tuh. Ya. British. Tanpa harus mengambil hak orang lain gitu. Inner temple. The visions tune into the portal of your heart. Karmik, kamu harus banyakin ke tempat ibadah ya. Untuk bisa menemukan gerbang pintu hatimu secara spiritual. Tapi yang benar spiritualnya ya, bukan ke hal-hal yang negatif atau ilmu hitam gitu ya. Share your voice, come out of the cave, precision expressions. Ya kamu harus tunjukin emosionalnya kamu, tapi dengan cara berdamai. Ya emang kesel sih kalau kita berpisah dengan seseorang yang kita senang.
yang kita sayang, yang kita pertahankan, kita berjuang, tapi ternyata ya ujungnya harus berpisah juga ya harus berdamai. Aku ngeliatnya seperti itu ya. Tuh, awakening, energetic upgrades, a new way of being, wait, postpones, pause, say no. Ya, karmik ini sebenarnya adalah jawaban dari seseorang yang pernah kalian permainkan kehidupannya ya. Dan ini sebagai tanda pembayaran karma. Dan ya ini sebagai kebangkitan spiritualnya kalian. Ya, pintu baru untuk perubahan dan menguji cintanya kalian. Sama seperti halnya dengan feminim, diuji. Ya di hadirnya kamu dalam kehidupannya TM dan feminim. Ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua, terutama untuk karmik ya. Semoga kamu kuat menjalaninya, tetap semangat dan jadilah orang baik. Kalau bisa dirubah mindsetnya untuk mencari penyembuhan, ya bukan dengan cara mengganggu rumah tangga orang atau hubungan orang, atau mengganggu usaha orang ya, pengen seperti dia, boleh-boleh saja. Tapi jangan benar-benar mengopi, bahkan ya sampai menjelek-jelekan dia gitu ya. Apalagi kalau karmiknya yang sudah sangat saling kenal dengan feminimnya, usahakan dirubah mindsetnya. Oke? Untuk lebih baik lagi. Aku harap ini bisa resonate dan terbaik buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.